Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau kita boleh ada saat ini, ada kembali di dalam rumah Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau memberikan pujian terbaik kita, penyembahan terbaik kita buat Tuhan. Hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Kita bangkit berdiri. Yesus
Kami masih ada Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami masih bisa memuji Engkau Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Engkau beramal baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau tidak tergantikan oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban berat kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau kenakan jubah pujian. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Dari Raja kami yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha agung. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Lawatan-Mu kami rasakan Tuhan. Menjamah melawat setiap kami semuanya di tempat ini. Memperbaharui setiap kami semuanya di tempat ini. Menjadikan kami seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa Allah saja bekerja di tempat ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Hanya tertuju, hanya terfokus kepada Tuhan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Kita memuji Tuhan. Pelukis Cakrawala.
dulu saudaraku. Kalau Tuhan yang melukis cakrawala, Dia juga saat ini sedang melukis hidup kita. Mungkin warna-warna Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tunggu sabar, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Suatu saat lukisan itu akan selesai, akan indah pada waktunya. Amin saudaraku. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Ya
besar. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau pencipta segala yang ada. Engkau yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Engkau yang memberikan kami kuat. Engkau yang memberi kami sehat. Engkau yang memberi kami anugerah kebaikan. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat waktu hidup yang masih Tuhan berikan. Dan kami ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Kami ada di ruangan ini untuk kami dibentuk dengan firman. Kami ada di ruangan ini untuk diajar dengan kebenaran firman. Kami membutuhkan Engkau, sebab di luar Engkau kami bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bicara buat kami hari ini, singkapkan rahasia firman-Mu, bentuk dan ajari kami, tuntun dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hati ini terbuka untuk menerimanya, mata ini terbuka untuk melihat, dan telinga ini terbuka untuk mendengar. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar yang baik saja, tapi mampukan kami jadi pelaku yang taat dari setiap firman yang kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana penggenapan firman Tuhan saya percaya sedang digenapi. Ada banyak pembuatan Alkitab yang sedang digenapi hari-hari ini. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini terjadi 3 hal, yaitu adanya pemurnian, penyucian, dan pengujian. Jadi segala sesuatu akan diuji, segala sesuatu akan disucikan, segala sesuatu akan dimurnikan. Dan inilah saat-saat itu. Ada banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini yang menggemparkan kehidupan manusia. COVID-19 belum selesai. Ada banyak korban yang berjatuhan. Dan dari korban-korban yang berjatuhan meninggal dunia bukan hanya orang biasa. Ada dari para pejabat, ada daripada orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan, ada orang-orang yang berharta, tapi ada juga orang yang sederhana. Ada jemaat biasa, tetapi juga tidak sedikit ada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia. Ada banyak teman saya yang juga meninggal dunia karena COVID-19. Lalu ada orang-orang yang mulai mencibir dan mengatakan, tuh pendeta aja kena, gimana? Gimana doanya? Gimana perlindungan Tuhan? Gimana pemeliharaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada hal-hal yang seperti itu, maka saya ingin menjawab seperti ini. Persoalan kematian itu bukan persoalan pendeta atau bukan pendeta. Persoalan mati itu bukan persoalan pejabat atau rakyat biasa. Soal mati itu bukan orang kaya, orang miskin. Satu saat semua kita pasti mati. Justru kalau kita tidak mati itu celaka, karena kita nggak akan bertemu dengan Tuhan. Betul? Kalau kita nggak mati, kita nggak akan masuk dalam kekekalan. Kalau kita nggak mati, kita nggak pernah menikmati kerajaan sorga dalam kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya. Karena untuk bisa masuk sorga kita harus mati dulu. Betul? Ya, percaya Yesus, tapi kalau nggak mati kita masih di dunia. Nah, persoalannya sekarang ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di tengah dunia hari-hari ini, dunia ini sudah bobrok, dunia ini sudah bejat, dunia ini sudah jahat. Apa yang mesti kita perhatikan? 2 hal yang saya mau bilang di awal pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, hari-hari ini kita butuhkan iman. Yang kedua, imun. Amin. Iman dan imun. Sebab kalaupun kita mempertahankan imun tapi tidak mempertahankan iman, kita bisa selamat, tapi di dunia tidak bisa selamat di dalam kekekalan karena kita meninggalkan iman. Tapi kalau kita cuma beriman, tidak memiliki imun yang kuat, ya udah terpapar juga, menjadi sehat dan sakit-sakitan tidak maksimal bagi Tuhan. Jadi 2 hal ini tidak boleh dilupakan, iman dan imun. Amin. Tetapi yang ditempatkan yang pertama, iman dulu. Sebab yang memberikan imun kita kuat, yang memberi imun kita sehat adalah campur tangan Tuhan. Betul? Sebab apa artinya kita dengan kekuatan kita sendiri? Saya percaya banyak orang yang terpapar itu bukan orang-orang yang sembarangan hidup. Mereka sudah ikuti protokol kesehatan. Mereka sudah ikuti setiap anjuran-anjuran, hal-hal yang baik. Tapi kenapa masih bisa kena? Saya percaya mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Yang terpapar COVID-19 itu bukan hanya orang-orang yang sembarangan, yang asal hidup, tetapi yang betul-betul proteksi dirinya mati-matian, tetapi tetap bisa terpapar. Jadi persoalannya, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Nah, hari ini mari kita belajar sama-sama. Apa yang kita mau pelajari?
Mari buka bersama dengan saya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Didahului dengan sebuah kata perintah dan peringatan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu ada 3 hal besar yang ada di dunia ini, dikelompokkan melalui 3 hal besar. Yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lalu ayat ini ditutup dengan sebuah peringatan kembali. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekalipun ada orang yang mencibir, kok orang beriman masih bisa terpapar COVID, mati lagi. Justru berbahagia. Sebab dengan cara seperti itu kita bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Selalu ada ending yang berbahagia. Sekalipun mungkin bagi orang yang ditinggalkan merasa duka cita, ditinggalkan oleh kekasih-kekasihnya, itu manusiawi. Bagaimana tidak sedih? Suami ditinggalkan istri, istri ditinggalkan suami, orang tua ditinggalkan anak, anak ditinggalkan orang tua. Bagaimana tidak sedih? Manusiawi. Tetapi justru sebagai orang percaya, ketika kita melakukan kehendak Allah, kita tetap hidup selama-lamanya, sekalipun kita mati. Karena kematian itu hanya kematian fisik, bukan kematian kekal. Amin. Berbahagialah setiap kita kalau kita percaya kepada Tuhan dan menjalani hidup iman dengan cara yang benar. Nah, kita mau belajar dari 3 ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Mungkinkah kita bisa hidup dalam dunia tanpa mengasihi dunia? Ini bukan persoalan yang mudah. Hidup di dunia tapi tidak boleh mengasihi dunia. Gimana kita masih punya keinginan, masih punya kemauan, masih banyak hal yang ingin dicapai. Tapi Tuhan mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apakah dalam hal ini Tuhan tidak mau kita senang? Apakah dalam hal ini Tuhan tidak mau kita bahagia? Bukan maksudnya Tuhan tidak mau kita senang. Bukan maksudnya Tuhan tidak mau kita bahagia. Tapi Tuhan mau arahkan kita untuk kita memiliki fokus yang benar. Amin. Fokus yang benar. Bukan Tuhan gak mau kita senang, bukan Tuhan gak mau kita bahagia di dunia. Tetapi justru kalau kita bahagia, kita senang, fokusnya tidak seperti orang dunia, tidak seperti anak-anak dunia ini, yang fokusnya tertuju kepada hal-hal yang 3 poin yang kita mau lihat tadi, ya, yang ke-16, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan memberitakan melalui firman-Nya hari ini, jangan kamu mengasihi dunia. Cuma memang pertanyaannya, mungkinkah kita bisa hidup dalam dunia tanpa mengasihi dunia? Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, bisa mungkin, bisa tidak. Bisa mungkin, bisa tidak, tergantung bagaimana kita memberikan keputusan, mengambil sikap dan komitmen. Tidak mungkin kalau kita nggak ambil keputusan dan komitmen tidak mengasihi dunia. Tapi mungkin kita bisa tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya kalau kita berkomitmen untuk tidak mengasihi dunia. Jadi kalau bertanya, mungkin bisakah kita mengasihi dunia, hidup di dunia tanpa mengasihi dunia? Bisa mungkin, bisa tidak. Tetapi kita tidak bahas yang tidak mungkin. Kita bahas yang mungkin. Nah, kalau sudah mungkin, dengan cara apa kita bisa dimungkinkan bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi dunia walaupun kita masih hidup di dunia? Mari kita lihat apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang ke-5. Memang kami masih hidup di dunia. Nah, Paulus menyadari waktu dia hidup di dunia,
Dia mengatakan memang kami masih hidup di dunia, tapi perhatikan, kami tidak berjuang secara duniawi. Kami tidak pakai cara-cara duniawi. Kami tidak menjadikan diri kami sama seperti orang-orang dunia yang memiliki fokus untuk menerima segala sesuatu, menikmati dunia ini dalam kesementaraan. Paulus mengatakan kami tidak berjuang secara duniawi. Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan begini: apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Percuma kan memperoleh seisi dunia tapi hilang nyawa. Apa yang mau dinikmati? Apa yang mau membahagiakan kita? Kalau kita bisa raih tapi kita kehilangan nyawa, kita dapat tapi kita mati, kita peroleh tapi kita binasa, apa gunanya? Paulus mengatakan kami masih hidup di dalam dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Bagaimana tidak berjuang secara duniawi? Kalau mungkin kita bertanya dalam hati kita, berjuang berarti ada peperangan dong. Ya, hidup ini peperangan. Tapi bukan perang nuklir, bukan perang-perang dengan senjata-senjata yang dipakai oleh militer. Walaupun ada beberapa negara yang mengalami konflik, tapi peperangan yang dialami kita sebagai orang percaya, kita mengatakan dalam Efesus pasal yang ke-6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa negara. Setiap hari kita berperang. Setan tidak kenal kata menyerah. Setan selalu akan gunakan banyak cara, termasuk dalam situasi keadaan seperti sekarang ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya menyinggung hal ini. Dulu sebelum diberlakukannya ibadah kembali tatap muka, kita masih dilakukan ibadah secara online karena ada PSBB, tidak boleh kumpul-kumpul. Ada yang nanya, kapan kebaktiannya mulai lagi? Kapan mulai lagi? Sekarang udah dimulai, tapi belum datang-datang. Sekarang udah bisa lagi, tapi belum datang-datang. Nah, jadi kemana kita mau bangun hidup keimanan kita? Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa buat apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ini saat, ini waktu untuk kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Justru semakin dekat. Keadaan seperti ini justru kita semakin dekat. Kalau Tuhan masih bisa kasih kesempatan bagi kita bisa kumpul, ayo datang, ayo bangun komunitas, ayo bangun kesehatan, ayo bangun doa kita, ayo bangun iman kita. Sebab ada saat mungkin kita nggak bisa kumpul seperti ini. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, karena waktu ini waktu yang cepat. Setan ambil keuntungan, setan selalu mau coba ambil keuntungan. Dari pandemi COVID-19 setan mau ambil keuntungan. Tahukah Bapak Ibu pekerjaan setan itu apa? Pekerjaan setan itu di dalam Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus ini mengatakan, yang pertama dia mencuri. Apa yang dia curi? Fokus kita, perhatian kita, keinginan kita, kemauan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mau curi itu, dia mau alihkan kepada yang lain. Dia mau alihkan kepada sesuatu yang menurut keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup itu lebih nikmat dan menyenangkan. Dan setan mau menghancurkan kehidupan. Sebab kesempatan untuk setan bisa bekerja, waktunya semakin sedikit bagi setan untuk bekerja. Jadi dia mati-matian, dia giat untuk selalu coba hancurkan keimanan. Nah sekarang kalau kita sebagai anak Tuhan tidak membangun sistem iman kita di samping sistem imun kita, maka apa yang terjadi? Di dunia kita gagal, di akhirat kita gagal. Kan celaka Bapak Ibu. Jangan sampai di dunia kita gagal, di akhirat kita gagal. Di dunia kita gagal, tidak masalah. Sekalipun mungkin ya berat juga sih kalau gagal, kan sedih ya. Kalau gagal kan menyakitkan.
Tapi ya udah. Kalau gagal di dunia masih ada batas, tapi gagal di akhirat, wah, itu mengerikan. Mengerikan sekali. Bangkrut di dunia itu masih ada batasnya. Tapi bangkrut kehidupan kita di akhirat, gagal kita di dalam kekekalan, itu menyedihkan. Itu hitungannya bukan setahun 2 tahun, tapi itu hitungannya selamanya. Nah, persiapannya saat Tuhan mengatakan jangan kasih dunia. Rasul Paulus berkata, kami tidak berjuang secara dunia. Lalu kalau tidak berjuang secara duniawi, dengan cara apa Paulus berjuang? Mari lanjutkan ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal 10. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Kembali lagi, Tuhan. Jangan lupa faktor Tuhan. Biarkan orang berkata, itu orang terlalu fanatik, itu orang terlalu ekstrim. Biarkan saja. Toh keselamatan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Betul. Keselamatan dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Orang mau katakan kita terlalu fanatik, sok suci, biarin. Keselamatan justru tidak dipengaruhi oleh orang lain. Keselamatan dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Kalau kita tidak putuskan yang benar, celaka ini. Senjata perjuangan kami adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kembali faktor Tuhan. Bapak Ibu, celakalah kita kalau kita lupakan Tuhan. Siapa kita? Siapa Andrianus? Siapa kita? Kita bukan apa-apa dan tidak bisa buat apa-apa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Alkitab memberikan sebuah peringatan dengan jelas, tegas. Di luar aku, tanpa aku, kamu bukan apa-apa dan tidak bisa buat apa. Jangan sombong. Dan pembuktiannya hari-hari ini sedang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, menghadapi pandemi COVID-19, dunia masih berjuang mati-matian. Ya, negara-negara modern, negara-negara maju pun masih tetap kewalahan, belum bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik. Walaupun sudah muncul vaksin Pfizer lah, vaksin Sinovac lah, tapi belum ada yang bisa klaim. Satu negara di dunia ini yang bisa klaim, yang mengatakan kami sudah berhasil, kami sudah punya cara yang efektif. Belum ada yang bisa. Hanya gara-gara virus yang kecil, hanya gara-gara corona. Bayangkan itu Bapak Ibu, betapa menggemparkannya dunia. Digoncang oleh yang kecil, digoncang oleh yang tidak kelihatan. Manusia mengalami kekalutan dalam hidup ini. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di atas Paulus berkata senjata kami diperlengkapi dengan kuasa Allah. Di bawah, di ayat yang penutup, di ayat yang kelima, Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di atas senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Di bawah kami menaklukkan pikiran, di bawah Kristus. Jadi tidak lepas dari Tuhan Kristus, Tuhan Kristus, Tuhan Kristus. Ini tidak boleh dilupakan. Sebab ketika kita lupa dengan Tuhan, dengan Kristus, maka kita mau lari kepada siapa pengharapan kita? Kalau Tuhan sudah ditinggali, kalau Kristus sudah ditinggali, kita mau cari pertolongan kepada siapa? Kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada orang kuat, kepada orang kaya. Siapa yang kita mau andalkan? Kalau sumbernya ditinggalin, celaka kita Bapak. Makanya keprihatinan saya sebagai hamba Tuhan. Aduh, kalau Tuhan masih kasih kita sehat, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan masih kasih kita waktu, kita nggak mau serius dengan Tuhan. Dengan cara apa lagi Tuhan mau proses dan bentuk supaya kita takluk di bawah kaki Tuhan? Apakah tunggu sampai kesusahan yang amat sangat berat menghimpit baru kita ampun-ampunan?
Jangan tunggu. Sebab waktu kita dalam kondisi seperti ini, kita bisa mengatakan, nanti tunggu. Karena kita belum mengalami. Tapi kalau sudah mengalami, berat. Nggak mudah Bapak Ibu. Digoncang dengan persoalan penyakit saja juga kan, rasa-rasanya kita udah nggak nyaman. Betul. Saya pribadi digoncang dengan, puji Tuhan, beberapa tahun ini asam uratnya nggak kamu-kamu. Tapi waktu keserang asam urat, rasanya susah, aktivitasnya susah. Padahal cuma di jempol kaki. Jempol kaki, tapi aktivitasnya keganggu banget. Bengkak. Waktu belum tahu saya pikir, siapa yang bikin jempol kaki saya kok bengkak. Waktu saya belum tahu asam urat pertama kali. Bengkak. Kaki jempol saya kok gede banget. Itu sakit. Ternyata asam urat. Pakai sepatu nggak nyaman. Boro-boro pakai sepatu, pakai sendal aja susah. Itu baru jempol. Nah, kalau yang diserangnya organ tubuh yang lain, beberapa waktu yang lalu, wasir, ambeien. Waduh, duduknya susah. Duduk perih, seperti ada yang menusuk. Jadi tiduran gitu ya. Waduh, wasir, baru sama wasir. Benjolnya nggak segede biji alpukat. Bayangin Bapak Ibu, lu benjolnya segede biji alpukat kan repot. Ya itu mungkin sama kacang garing gitu kan, kacang Garuda juga mungkin lebih besar kacang Garuda. Tapi udah nggak buat nggak nyaman. Saya udah nggak nyaman. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Itu baru sama wasir, belum sama yang lain. Ayo, dengan cara apa lagi Tuhan mau proses dan bentuk kita kalau kita tidak mau sadar-sadar? Jangan sombong. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, rasa-rasanya kita sudah menjadi Tuhan. Waduh, kalau udah terlalu berat, kadang-kadang kalau sudah ada di ambang batas, sepertinya saya udah gak kuat. Biasanya sudah ngomongnya apa? Lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati. Dipikir kalau sudah mati kan udah enak, udah gak sakit lagi. Enak gak Bapak Ibu? Sepertinya enak ya. Tapi kalau kematian kita tidak dalam keadaan, kalau orang Muslim mengatakan husnul khotimah, dalam keadaan yang tidak siap, maka justru itu masalah besar. Justru ketika kita mati gara-gara ambeien, gara-gara wasir mati, tapi dalam keadaan yang tidak siap, di dalam kekekalan mengerikan kalau kita tidak siap. Makanya pertaruhannya sekarang. Keselamatan tidak ditentukan oleh siapapun. Jangan kita berpikir, papa saya pendeta, saya pasti selamat. Belum tentu. Om saya pendeta, pasti saya selamat. Belum tentu. Dan jangan-jangan juga pendetanya juga bisa belum tentu selamat. Lu kok bisa pendeta belum tentu selamat? Bisa aja Bapak Ibu. Iya kan? Karena memang hari-hari ini masa penentuan penampilan. Kalau kita tidak serius dengan Tuhan, Tuhan tidak pandang jabatannya, Tuhan tidak pandang kedudukannya, Tuhan tidak pandang apa yang kau punya, apa profesimu. Bukan itu yang Tuhan pandang. Karena Samuel pernah salah dalam satu hal ini, sehingga Tuhan harus proses dan ajar Samuel. Ketika Samuel lihat kakak-kakak Daud perawakannya tinggi besar, Samuel katakan, pasti ini orang yang dipilih Tuhan jadi raja. Tapi Tuhan bilang, bukan dia. Kamu manusia hanya bisa melihat rupa, tapi tidak bisa melihat dasar ke dalam hati. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Ya. Makanya peringatannya tadi kembali kepada 2 Yohanes pasal yang pertama tadi. Kita lihat apa yang Tuhan mau peringatkan. Mengasihi dunia kita tidak boleh. Kenapa?
Karena 3 kelompok besar yang ada di dunia ini. Yang pertama, keinginan daging. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena di dalam dunia ini hanya ada keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Bukan ingin nasi lengko, bukan ingin nasi uduk, bukan ingin bubur ayam, bukan ingin capcay, keinginan daging. Bukan itu. Keinginan daging yang dimaksud adalah kalau kita baca Galatia pasal yang kelima, kita akan temukan keinginan daging itu apa. 19 dan ayat yang ke-21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu ada keinginan daging di sini. Kesimpulannya keinginan daging itu segala sesuatu niatan jahat. Itu keinginan daging. Yang pertama yang ada di dunia adalah keinginan daging. Yang kedua, yang ada di dalam dunia adalah keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Hidup konsumtif, hidup serakah, segala ingin, segala pengen. Bukan salah sih, tapi hati-hati keinginan mata menjadi konsumtif. Apalagi di era sekarang kan, itu menjadikan manusia dipermudah segala sesuatu. Belanja online, ya kan, barang-barang lebih murah di online Bapak Ibu daripada di toko-toko yang nyata gitu. Biasanya lebih murah di online. Cuma kalau beli satu tetap lebih mahal karena di online ada ongkos kirim. Yang buat mahal itu ongkos kirimnya. Kalau tanpa ongkos kirim itu lebih murah. Tapi kalau tidak ada ongkos kirim, ya tetap aja lebih mahal di online. Makanya di online itu belinya bukan 1 atau 2 kan. Tapi kita harus berhati-hati juga. Keinginan mata itu bicara tentang hidup konsumtif, hidup dalam keserakahan. Orang punya, kita pengen punya. Orang dapat, kita pengen dapat. Kita perlu waspada. Memang satu sisi itu memotivasi kita. Kalau orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Boleh-boleh saja, silakan. Tetapi kita perlu selidiki motivasi kita, kedalaman hati kita apa. Dasarnya apa? Dasarnya cemburu, dasarnya iri, dasarnya apa? Dasarnya sirik, atau justru mau termotivasi. Kalau orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau orang memperoleh, kenapa saya nggak memperoleh? Dasarnya apa? Yang ketiga, yang ada di dalam dunia ini adalah keangkuhan hidup. Apa yang dimaksud keangkuhan hidup? Gila hormat, gila pangkat, kedudukan, pamer. Itu keangkuhan hidup. Dunia hari-hari ini mengukur dari semuanya itu. Dan kalau 3 poin ini kita kejar, maka keinginan duniawi menjadikan manusia memiliki identitas palsu. Jadi menganggap saya akan bernilai, saya akan berarti kalau orang menilai saya, memuji saya, menghormati saya. Tapi orang merendahkan saya, saya sakit hati, saya direndah-rendahin, saya sakit hati. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Waduh, kalau orang sudah jengkel bisa begitu ya. Tunggu tanggal main. Hati-hati dengan keangkuhan hidup. Gila hormat, gila pangkat, kedudukan, pamer. Dan kalau ini yang terjadi, identitas palsu merasuk. Jadi seolah-olah kita akan berharga, hidup kita akan bernilai kalau kita punya semuanya ini. Padahal nilai hidup kita bukan pada sesuatu yang kelihatan. Nilai hidup kita, ku hidup bukan karena apa kata dunia, tapi aku harus hidup apa kata Tuhan. Ya, tapi kan menyakitkan, dihina terus menyakitkan. Betul, menyakitkan. Daging ini sakit. Dihina-hina, dibuli-buli kan sakit. Sakit. Kamu gak merasakan apa yang saya rasakan? Ya iya, saya gak merasakan. Tapi saya percaya sakit, memang sakit. Siapa sih yang mau dihina? Siapa sih yang mau direndahkan? Siapa sih yang mau diinjak-injak? Nggak ada kan? Sampai ada istilah semut aja kalau diinjak gigit. Gitu kan? Semut aja lu injak-injak, semut gigit. Nih gua bukan semut, nih gua manusia. Lu injak-injak, wah, gua bukan gigit, gua bunuh lu. Wow. Kenapa bisa seperti itu? Larinya kepada keangkuhan hidup tadi.
karena merasa identitas palsu merasuk. Jadi sepertinya kalau harga diriku ditentukan bukan apa kata Tuhan, tetapi apa yang aku bisa peroleh. Jabatanku, kedudukanku, kepemilikan yang aku punya. Jangan mengasihi dunia. Sebagai penutup, mari kita lihat ayat yang ke-17. Solusi keluar dari cinta dunia. Solusinya apa? Di ayat yang ke-17, mulailah belajar dan berkomitmen melakukan kehendak Allah. Solusinya itu di ayat yang ke-17. Solusi untuk bisa tidak mencintai dunia, mulailah belajar melakukan kehendak Allah. Tidak ada cara lain. Pilihannya cuma itu. Kita mengasihi dunia atau kita mengasihi Bapa. Sebab di ayat yang ke-15 mengatakan, kalau orang sudah mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa akan hilang. Kalau orang sudah fokus di dunia, maka fokus kepada kekekalan itu sudah bisa hilang. Sehingga seolah-olah dia mau hidup selamanya, seolah-olah dia bisa hidup selamanya, tapi dia lupa hidup manusia itu tidak abadi. Jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, sebab dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang mengalami akhir yang menjerumuskan dan membinasakan kalau kita terus ikuti dunia ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdiri sama-sama. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah hari ini buat kita. Dan kesempatan hari ini bisa menentukan kekekalan kita. Kesempatan hidup sekarang ini akan menentukan nasib kekal kita. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta kami tidak mencintai dunia ini, Tuhan, tolong kami. Ya ini setiap kami, ya setiap hidup kami, ya Bapa, saya serahkan kepada Bapak.
Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya, dan juga Roh Kudus menopang kami, memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan membawa korban syukur, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan korban syukur ini. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang saudara yang melayani kolektor, Ibu Nova ya, sama Bu Maria. Lala. Ya, silakan. Sudah didoakan. Kemudian hari Rabu kaum wanita sudah dimulai kembali ya. Saudara-saudara dihimbau kaum wanita ya, yang merasa dirinya wanita ya, mari dukung ibadah wanita ya. Hari Rabu jam 17.30 WIB atau setengah 6 sore mulai ya. Puji-pujian Ibu Jiniin, musik Bapak Kimpo, dan firman Tuhan PDN Paulina ya. Kalau saudara lihat bagian belakang, minggu depan BL adalah saudara Linda ya, Linda Suherlin, dan kemudian singersnya adalah Maria, Evika, dan Jessica ya. Firman Tuhan saya sendiri, pemusik Bapak Cacang, Bapak Kim Ho, Bapak Rian, dan Bapak Kristiano. Pewarta gereja PDB AK Hermanto ya. Korekan Bapak Leslie Eyen dan Andono ya. Kemudian Hasan Ibu Nuryani ya, Nuryani
dan Ibu Ann Mary, ya, LCD Saudara Ria. Puji Tuhan, kita melihat di hari ulang tahun ada dua saudara kita yang berulang tahun yang dicantumkan di parta ini, yaitu Ibu Ela Nilam 24 Januari, namun saya tidak melihat kehadirannya. Ya, demikian juga hari Selasa tanggal 26 Januari Ibu Erlina Suwandi, ya. Karena nggak ada orangnya, ya, kita akhiri ibadah kita. Mari kita balik berdiri. Kita doakan, ya. Kita nggak nyanyi, tapi kita doakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami di dalam puji-pujian dan juga kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan dalam keadaan yang semakin berat dan sulit ini ya Tuhan Yesus. Hari-hari yang jahat seperti apa yang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Biarlah Engkau kuatkan, teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih, kami doakan saudara-saudara kami yang terpapar oleh Tuhan Yesus virus COVID-19 Tuhan. Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Berilah mereka ketabahan Tuhan. Berilah mereka kekuatan Tuhan. Teguhkan iman mereka Tuhan. Untuk terus memandang padamu dan berharap padamu. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang telah Engkau sembuhkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Tolong Indonesia Tuhan, ampuni bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Hindarkan, jauhkan Indonesia Tuhan dari segala malapetaka bencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam lebih hari-hari ini, dalam pengmusim hujan Tuhan Yesus, terjadi bencana-bencana tanah longsor, banjir ya Tuhan Yesus, bahkan gempa bumi. Tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu Tuhan, besar kecil tua muda laki perempuan. Berkati hidup rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, pelayanan mereka, profesi pekerjaan karir mereka, anak-anak mereka Tuhan, studi mereka Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau gembala yang baik. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa membimbing kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan berbagai cara. Tuhan mencukupkan dalam segala sesuatu. Yehova Jireh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kasih, mari kita datang kepada Tuhan. Itu tadakan ketangan kita kepada Tuhan dengan iman. Yakini apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena janji Tuhan dalam Yesus Kristus. Ya dan amin. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajah-Nya dan memberikan perlindungan-Nya. Tuhan pun menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara semua dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera Bapa, kasih karunia dan anugerah Putranya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan dan Roh Kudus-Nya mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.